Bicara soal timnas kembali, di mana kita sudah tahu bersama bahwa pelatih kepala John Hartman sudah menetapkan atau memanggil dia 23 pemain untuk disertakan di Piala AFF. Nah, pemusatan latihan akan dimulai pada 26 sampai tanggal 30 ya bulan Mei, karena ada FIFA Matchday di antara tanggal 1 dan tanggal 9 Juni. Kita sudah juga ketahui bahwa juga PSSI telah memilih lawan yang sudah disepakati bersama, Oman, pada tanggal 5 untuk FIFA Matchday. Nah, 23 pemain ini memang ada yang mengganjal kalau bisa dilihat, karena ada beberapa pemain yang seharusnya masuk tetapi tidak disertakan di dalam tim oleh John Hartman. Misalnya Komang Teguh, bek tengah dari Borneo yang tampil luar biasa sepanjang musim ini, ya selalu tampil bersama dengan Borneo, ya ada di papan atas tentunya, dan dia bahkan sudah mencetak 4 gol. Yes, Alhamdulillah, 10 kabar bagus Timnas Indonesia di sepanjang bulan Mei tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Yes, Alhamdulillah, 10 kabar bagus Timnas Indonesia di sepanjang bulan Mei tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Ada juga kabar dari pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang ngebet banget ingin juara Piala AFF 2026 usai gagal juara di FIFA Series kemarin. Dan satu berita lagi yang tak boleh kalian lewatkan tentang wow, sangat mantap. Jadi tuan rumah Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026, ini daftar lawan Timnas Indonesia. Ada juga kabar sangat menggembirakan datang dari FIFA untuk Indonesia. Skuad Garuda resmi gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita ketahui sebelumnya, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola nasional kian mendapat perhatian di level internasional. Turnamen ini tak hanya soal pertandingan, tapi juga panggung pembuktian kualitas tim merah putih di hadapan kawasan Asia Tenggara. Di tengah euforia itu, terselip sejumlah fakta menarik yang patut disimak. Berikut ini 3 faktanya. Dominasi tim kuat Asia Tenggara Divisi 1. Fakta pertama. Indonesia dipastikan tidak akan berjalan mudah sebagai tuan rumah. Berdasarkan proyeksi pembagian divisi, 6 negara dengan ranking FIFA terbaik di kawasan akan saling berhadapan di Divisi 1. Nama-nama seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia hingga Singapura diprediksi menjadi lawan yang harus dihadapi. Komposisi ini menjadikan Divisi 1 sebagai Liga Elit Asia Tenggara. Setiap tim datang dengan kekuatan terbaiknya dan pengalaman bertanding yang matang. Persaingan dipastikan berlangsung ketat sejak fase awal karena tidak ada lawan yang benar-benar bisa dianggap ringan. Situasi ini justru menjadi ujian nyata bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi kawasan. Format baru dan kehadiran Hong Kong. Fakta kedua. FIFA ASEAN Cup 2026 hadir dengan format baru yang membagi peserta ke dalam 2 divisi. Masing-masing divisi akan diisi 6 negara, menciptakan struktur kompetisi yang lebih kompetitif dan berjenjang. Menariknya, Hong Kong muncul sebagai bagian dari turnamen ini dan bahkan ditunjuk sebagai tuan rumah Divisi 2. Fakta ini menimbulkan tanda tanya sekaligus rasa penasaran. Hong Kong yang selama ini berada di bawah Federasi Asia Timur, tiba-tiba masuk dalam ekosistem turnamen Asia Tenggara. Belum jelas apakah mereka akan bergabung secara permanen atau hanya sebagai peserta undangan. Yang pasti, kehadiran Hong Kong menambah warna baru sekaligus meningkatkan daya tarik kompetisi ini. 2 FIFA dan AFF resmi menandatangani MOU untuk format FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen akan dibagi ke dalam 2 divisi. Indonesia akan menjadi tuan rumah Divisi 1, sedangkan Hong Kong tuan rumah Divisi 2. Tulis @The Asian Ball. Peluang emas Indonesia jadi juara. Fakta ketiga.
Status tuan rumah selalu membawa keuntungan psikologis dan itu menjadi salah satu modal utama Indonesia. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter akan memberikan dorongan semangat tambahan bagi para pemain. Atmosfer stadion yang bergemuruh kerap menjadi pemain ke-12 yang sulit ditandingi tim lawan. Selain itu, jadwal turnamen yang bertepatan dengan FIFA Matchday membuka peluang bagi pelatih untuk menurunkan skuad terbaik. Nama-nama pemain diaspora yang berkarir di Eropa berpotensi memperkuat tim secara maksimal. Dengan kombinasi faktor kandang dan kekuatan penuh, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah jauh, bahkan mengincar gelar juara yang selama ini dinantikan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo John Hertman, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara ASEAN Cup dan juara Piala Asia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah terasa seperti momentum yang tidak datang dua kali. Di satu sisi, ini bentuk kepercayaan besar dari FIFA terhadap perkembangan sepak bola nasional. Di sisi lain, tekanan juga ikut meningkat karena publik akan menaruh harapan tinggi pada performa tim. Lebih lanjut, komposisi lawan di Divisi 1 membuat turnamen ini lebih menyerupai ajang pembuktian daripada sekedar kompetisi biasa. Tidak ada ruang untuk tampil setengah hati karena setiap pertandingan berpotensi menjadi penentu gengsi di kawasan. Ini akan menguji bukan hanya kualitas pemain, tetapi juga kesiapan mental dan konsistensi tim. Format baru dengan pembagian dua divisi menunjukkan arah baru sepak bola segara Asia yang lebih kompetitif dan terstruktur. Kehadiran Hong Kong menambah dinamika yang unik, sekaligus membuka peluang ekspansi dan peningkatan kualitas turnamen ke level yang lebih luas. Dengan status tuan rumah dan potensi kekuatan penuh, sorotan akan tertuju pada bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang ini. Ini bukan sekedar kesempatan untuk menang, tapi juga untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sudah berada di jalur yang benar menuju level yang lebih tinggi. Kesempatan besar seperti ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa kerja keras selama ini tidak sia-sia. Bermain di rumah sendiri bukan hanya soal keuntungan, tapi juga tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik di hadapan pendukung sendiri. Tekanan dan ekspektasi tinggi justru bisa menjadi bahan bakar untuk tampil lebih berani, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Setiap pertandingan adalah peluang untuk menunjukkan jati diri, bahwa Indonesia mampu bersaing dan tidak sekedar menjadi pelengkap. Terus melangkah dengan keyakinan, karena kemenangan selalu diawali dari keberanian menghadapi tantangan. Saat usaha maksimal dipadukan dengan semangat pantang menyerah, hasil besar bukan lagi sekedar harapan, melainkan sesuatu yang layak diperjuangkan hingga akhir. Target juara Piala AFF 2026 untuk Timnas Indonesia walau tanpa pemain diaspora realistis. Timnas Indonesia memasuki fase persiapan penting menuju Piala AFF 2026 dengan situasi yang tak biasa. Absennya sejumlah pemain diaspora justru menjadi titik balik bagi skuad Garuda untuk mengandalkan kekuatan lokal. Di tengah keraguan, target juara tetap digaungkan sebagai ambisi besar yang tak bisa ditawar. Dalam dinamika ini, muncul 3 fakta yang menjadi kunci arah perjalanan tim. Strategi baru Hertman bertumpu pada kekuatan lokal. Fakta pertama, pelatih Timnas Indonesia John Hertman mengambil langkah berani dengan memanggil 23 pemain yang mayoritas berasal dari kompetisi domestik untuk pemusatan latihan di Jakarta pada akhir Mei 2026. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Hertman dan tim pelatih diketahui aktif memantau performa pemain di BRI Super League 2025-2026, menjadikan kompetisi lokal sebagai fondasi utama seleksi. Nama-nama seperti Nadeo Argawinata, Tom Hai, dan Ricky Kambuaya kembali dipercaya sebagai tulang punggung tim. Di lini serang dan kreativitas, hadir kombinasi pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Menariknya, hanya satu pemain abroad yang dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Hal ini menegaskan arah kebijakan Hertman yang ingin membangun kekuatan tim dari pemain yang aktif dan konsisten tampil di dalam negeri.
Absennya pemain diaspora tantangan sekaligus peluang. Fakta kedua, ketiadaan nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Emil Audero menjadi sorotan utama dalam skuad kali ini. Absennya mereka memunculkan tanda tanya besar terkait kekuatan timnas Indonesia, mengingat peran pemain diaspora selama ini cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas permainan. Namun, di balik itu, kondisi ini membuka ruang besar bagi pemain lokal untuk unjuk kemampuan. Para pemain yang sebelumnya minim kesempatan kini mendapat panggung untuk membuktikan diri. Situasi ini juga menciptakan kompetisi internal yang lebih sehat, di mana setiap pemain memiliki motivasi tinggi untuk mengamankan posisi jangka panjang di tim nasional. Target juara tetap menggema, tekanan sekaligus motivasi. Fakta ketiga, meski komposisi tim mengalami perubahan, target juara Piala AFF 2026 tetap harga mati. Pemerhati sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo menilai langkah Herdman patut diapresiasi karena berani memberikan kepercayaan kepada pemain lokal yang potensial. Saatnya menunjukkan kualitas bahwa bisa dipercaya pelatih untuk terus berkembang, mungkin sampai ke Piala Asia. Pelatih nantinya juga pasti mempertimbangkan siapa yang punya kualitas dan masuk proyeksi di tim kelas A. Ia juga menegaskan bahwa target juara bukan sekedar ambisi, melainkan tuntutan yang realistis mengingat pengalaman sebelumnya. Dengan skuad ini, ya targetnya tetap harus juara. Kalau cuma final, sudah berkali-kali kita mencapai target itu. Nah, sekarang wajib punya target harus juara. Pernyataan tersebut mencerminkan tekanan sekaligus dorongan bagi para pemain. Mereka tidak hanya bermain untuk hasil jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi masa depan timnas Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Keputusan mengandalkan pemain lokal di tengah absennya diaspora adalah langkah berani yang mengandung dua sisi. Di satu sisi, ini bisa mempercepat pembentukan identitas tim yang lebih solid, karena para pemain berasal dari kompetisi yang sama dan memiliki pemahaman permainan yang lebih seragam. Chemistry bisa terbentuk lebih cepat, sesuatu yang sering menjadi kendala ketika skuad terlalu bergantung pada pemain dari berbagai liga berbeda. Namun di sisi lain, kualitas dan pengalaman internasional tetap menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pemain diaspora selama ini memberi dimensi berbeda, terutama dalam menghadapi tekanan dan tempo permainan level tinggi. Tanpa mereka, standar permainan harus benar-benar dijaga agar tidak mengalami penurunan, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat di kawasan Asia Tenggara. Target juara tetap terdengar ambisius, tetapi bukan tanpa dasar. Justru dalam situasi seperti ini, tekanan bisa berubah menjadi bahan bakar. Pemain lokal yang mendapat kepercayaan penuh memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kualitas mereka cukup untuk bersaing di level tertinggi. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan maksimal, langkah ini bisa menjadi titik awal kemandirian kekuatan timnas Indonesia tanpa ketergantungan berlebih pada diaspora. Kesempatan seperti ini bukan datang dua kali. Saat pintu terbuka, itu tanda bahwa kepercayaan sedang diberikan sepenuhnya. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah ruang untuk membuktikan bahwa kerja keras selama ini tidak sia-sia. Tidak ada alasan untuk ragu ketika tanggung jawab sudah di tangan. Tekanan justru menjadi bahan bakar untuk melampaui batas. Tim besar lahir bukan hanya dari nama besar, tetapi dari keberanian menjawab tantangan saat keadaan tidak ideal. Fokus pada proses, jaga konsistensi, dan percaya pada kemampuan sendiri. Ketika semua pemain bergerak dengan semangat yang sama, kekuatan tim akan tumbuh jauh lebih besar dari sekedar kumpulan individu. Target juara bukan sekedar mimpi, tetapi sesuatu yang bisa didekati dengan disiplin, kerja keras, dan mental pantang menyerah. Saat peluang ada di depan mata, langkah terbaik adalah maju tanpa takut. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bongkar masalah utama pesepak bola muda tanah air. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bongkar masalah utama pesepak bola muda tanah air menjadi sorotan setelah sosok pelatih asal Korea Selatan itu kembali berbicara jujur tentang kondisi sepak bola Indonesia. Di tengah pujian terhadap bakat besar pemain muda, ia justru menekankan ada fondasi penting yang masih rapuh. Dalam konteks kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia sebagai penasihat teknis, pandangannya terasa relevan sekaligus menjadi refleksi. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, mental jadi titik lemah yang krusial. Di balik teknik yang memikat, Shin Tae-yong menyoroti satu aspek yang sering luput dari perhatian, mentalitas pemain. Ia menilai bahwa banyak pemain muda Indonesia belum memiliki ketahanan mental yang cukup kuat untuk bersaing di level tinggi. Dalam dunia sepak bola modern, tekanan bukan hanya datang dari lawan di lapangan, tetapi juga dari ekspektasi publik, ritme pertandingan, hingga konsistensi performa. Pengalaman Shin Tae-yong selama 5 tahun menangani berbagai kelompok usia timnas Indonesia memberinya gambaran utuh soal ini.
Ia mengungkapkan bahwa sejak awal kedatangannya, fokus utama adalah membangun mental pemain. Pernyataannya cukup tegas, ada permasalahan mental di pemain-pemain Indonesia. Jadi pertama kali saya datang ke Indonesia, saya memperbaiki mental para pemain. Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan mental bukan sekedar tambahan, melainkan kebutuhan mendasar. Fakta kedua, fisik belum mampu menunjang potensi besar. Selain mental, kondisi fisik juga menjadi perhatian serius. Shin Tae-yong menilai bahwa kemampuan individu pemain Indonesia sebenarnya sangat baik, bahkan bisa bersaing. Namun sayangnya, potensi itu sering tidak keluar maksimal karena keterbatasan fisik yang dimiliki pemain. Dalam sepak bola modern, fisik menjadi kunci untuk menjaga intensitas permainan selama 90 menit. Tanpa stamina, kekuatan, dan daya tahan yang baik, kemampuan teknik tinggi pun sulit ditampilkan secara konsisten. Shin Tae-yong menegaskan, kemampuan individu mereka sangat baik, tetapi tidak ada fisik yang baik. Akibatnya mereka tidak bisa menampilkan yang terbaik meskipun punya kemampuan yang bagus. Pernyataan ini seperti tamparan sekaligus pengingat bahwa talenta saja tidak cukup tanpa fondasi fisik yang kuat. Fakta ketiga, peran baru dan misi membangun generasi berikutnya. Kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia bukan tanpa alasan. Ia kini dipercaya sebagai penasihat teknis Timnas Seven Football Indonesia yang akan dipersiapkan untuk tampil di Intercontinental Cup di Roma. Peran ini membuka peluang baru bagi dirinya untuk kembali berkontribusi dalam pengembangan pemain muda. Dengan pengalaman menangani Timnas U20, U23 hingga senior, Shin Tae-yong membawa bekal besar untuk mentransfer ilmu. Ia menyampaikan bahwa dirinya memahami cara mengembangkan pemain muda dengan pendekatan yang tepat. Mungkin kalian semua yang ada di sini tahu bahwa saya sudah 5 tahun berada di PSSI. Saya juga sudah banyak belajar bagaimana bisa mengembangkan pemain-pemain muda dengan baik dan dengan cara apa. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa ia tidak hanya datang sebagai figur, tetapi sebagai sosok yang siap membangun fondasi baru. Kehadiran Shin Tae-yong kembali membuka harapan sekaligus tantangan. Bakat besar pemain muda Indonesia sudah diakui, tetapi pekerjaan rumah masih jelas terlihat. Jika mental dan fisik bisa dibenahi secara konsisten, bukan tidak mungkin generasi berikutnya mampu melangkah lebih jauh dan menciptakan sejarah baru di panggung internasional. Lebih lanjut, situasi ini seperti cermin jujur bagi sepak bola Indonesia, bahwa bakat saja tidak pernah cukup untuk membawa tim melangkah jauh. Ketika pelatih sekali Shin Tae-yong menyoroti mental dan fisik, itu menunjukkan masalahnya bukan di permukaan, tetapi sudah menyentuh fondasi pembinaan pemain sejak usia muda. Tanpa perbaikan serius di dua aspek ini, potensi besar yang dimiliki pemain hanya akan jadi cerita berulang yang tidak pernah benar-benar mencapai puncaknya. Di sisi lain, kritik ini justru menjadi peluang emas. Artinya arah perbaikan sudah jelas dan tidak perlu lagi menebak-nebak apa yang kurang. Jika federasi, pelatih, dan pemain bisa bergerak sejalan membangun mental tangguh dan fisik yang kompetitif, kualitas teknik yang sudah dimiliki akan menjadi senjata yang jauh lebih mematikan. Kehadiran Shin Tae-yong kembali juga memberi harapan bahwa proses ini tidak dimulai dari nol. Ada pengalaman, ada pemahaman, dan ada peta jalan yang sudah pernah dijalani. Tinggal bagaimana semua pihak mau konsisten menjalankannya tanpa setengah-setengah. Perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran akan kekurangan. Saat kelemahan sudah terlihat jelas, itu bukan alasan untuk mundur, tapi kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Mental yang tangguh bisa dilatih, fisik yang kuat bisa dibentuk, dan keduanya akan menjadi pondasi untuk mengangkat potensi ke level yang lebih tinggi. Jangan takut dengan proses yang berat, karena disitulah karakter terbentuk. Setiap latihan keras, setiap rasa lelah, dan setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik. Mereka yang bertahan dan terus memperbaiki diri adalah mereka yang pada akhirnya berdiri paling tegak. Masa depan tidak ditentukan oleh seberapa besar bakat, tetapi seberapa besar kemauan untuk berkembang. Ketika kerja keras bertemu dengan tekad yang kuat, tidak ada batas yang benar-benar mustahil untuk ditembus. Seperti kita semua ketahui sebelumnya, Ciro Alves dan David Da Silva berpeluang dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Kabar mengenai peluang dua striker tajam Persib ini kembali mengemuka di tengah persiapan Timnas Indonesia menuju turnamen regional bergengsi. Isu ini mencuat seiring beredarnya surat pemanggilan pemain Super League untuk mengikuti pemusatan latihan pada akhir Mei 2026.
Namun di balik harapan tersebut, ada sejumlah kendala yang membuat peluang keduanya belum sepenuhnya terbuka. Berikut ini 3 faktanya. Peluang terbuka tapi terganjal status naturalisasi. Fakta pertama, nama Ciro Alves dan David da Silva memang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia, terutama setelah performa konsisten mereka di kompetisi domestik. Keduanya bahkan telah mengajukan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia mengacu pada aturan yang berlaku. Secara administratif, mereka dinilai telah memenuhi syarat masa tinggal di Indonesia yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses tersebut. Namun hingga saat ini, proses naturalisasi tersebut belum rampung. Situasi ini menjadi penghalang utama bagi keduanya untuk bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Tanpa status kewarganegaraan yang sah, peluang tampil dalam waktu dekat termasuk di ajang Piala AFF 2026 masih belum bisa diwujudkan meski secara kualitas mereka dianggap layak bersaing di lini depan. Fokus timnas pada pemain liga domestik. Fakta kedua, beredarnya surat pemanggilan untuk pemusatan latihan menunjukkan arah kebijakan tim pelatih yang kini lebih memprioritaskan pemain dari kompetisi domestik. Dalam surat tersebut, 4 pemain dari Persija Jakarta yakni Witan Sulaiman, Shane Patinama, Excel Runtuhaku, dan Fajar Faturrahman mendapat undangan untuk bergabung. Langkah ini tak lepas dari status Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Kondisi tersebut membuat pemain yang berkarir di luar negeri tidak wajib dilepas oleh klubnya. Akibatnya, pelatih John Herdman memilih memaksimalkan potensi pemain lokal yang tersedia untuk membangun kekuatan jelang turnamen. Regulasi dan waktu menjadi penentu. Fakta ketiga, selain faktor teknis dan kebutuhan tim, regulasi menjadi aspek penting dalam menentukan siapa yang bisa membela timnas Indonesia. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menyebutkan bahwa pemain asing bisa mengajukan naturalisasi jika telah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Di sisi lain, Statuta FIFA juga mengatur perpindahan federasi pemain yang harus dipenuhi sebelum seorang pemain bisa membela negara baru. Walaupun Ciro Alves dan David da Silva disebut telah memenuhi syarat masa tinggal, proses administratif yang belum selesai membuat waktu menjadi faktor krusial. Tanpa kepastian dalam waktu dekat, peluang mereka untuk tampil di pemusatan latihan maupun Piala AFF 2026 masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Ciro Alves dan David da Silva segera dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF edisi kali ini? Mengingat lini depan timnas Indonesia sangat mandul dalam urusan mencetak gol, atau kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo John Herdman, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara Piala AFF dan juara Piala Asia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa kualitas pemain saja tidak cukup untuk menembus timnas Indonesia karena faktor administratif bisa menjadi penentu utama. Ciro Alves dan David da Silva berada dalam posisi yang serba tanggung. Di satu sisi performa mereka di liga domestik layak dipertimbangkan, namun di sisi lain status kewarganegaraan yang belum rampung membuat peluang itu tertahan. Lebih lanjut, kebijakan memprioritaskan pemain lokal dalam pemusatan latihan juga menjadi langkah realistis mengingat keterbatasan regulasi turnamen yang tidak masuk kalender FIFA. Ini memberi kesempatan bagi pemain dalam negeri untuk berkembang sekaligus membangun kekompakan tim sejak awal, meski di saat yang sama menutup peluang pemain lain yang sebenarnya punya kualitas mumpuni. Setiap perjalanan besar hampir selalu diiringi dengan tantangan yang tidak mudah. Ketika peluang terasa tertahan oleh hal-hal yang di luar kendali, itu bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses yang menguatkan mental dan ketahanan. Justru di titik seperti ini, konsistensi dan kesabaran benar-benar diuji. Mereka yang mampu bertahan dan terus berkembang di masa sulit, biasanya akan muncul lebih siap saat kesempatan itu benar-benar datang.
Kerja keras yang dilakukan hari ini mungkin belum langsung terlihat hasilnya, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Setiap latihan, setiap pertandingan, setiap usaha kecil yang dilakukan dengan serius akan menjadi bekal besar di masa depan. Fokus pada peningkatan diri, menjaga performa dan tetap disiplin akan membuat posisi tetap kuat bahkan saat peluang belum sepenuhnya terbuka. Tidak semua proses berjalan cepat. Ada yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai titik yang diinginkan. Namun waktu tersebut bukanlah penundaan tanpa arti, melainkan ruang untuk memperbaiki, memperkuat dan mematangkan diri. Ketika akhirnya kesempatan itu datang, tidak hanya siap secara kemampuan, tetapi juga siap secara mental. Terus melangkah dengan keyakinan dan semangat yang terjaga. Setiap usaha yang konsisten akan menemukan jalannya sendiri. Tidak ada perjuangan yang sia-sia selama tetap bergerak maju dan tidak menyerah pada keadaan. Bahaya bagi Timnas Indonesia. AFF berencana undang Australia ikuti ASEAN Cup 2026. Rencana bahaya bagi Timnas Indonesia. AFF berencana mengundang Australia ikuti ASEAN Cup 2026 menjadi sorotan besar menjelang turnamen regional paling bergengsi di Asia Tenggara. Rencana Federasi Sepak Bola ASEAN AFF untuk mengundang Australia menghadirkan dinamika baru yang berpotensi mengubah peta persaingan secara drastis. Di tengah ambisi besar Indonesia meraih gelar pertama, muncul tantangan baru yang tak bisa dianggap remeh. Berikut ini 3 faktanya. Ancaman baru dari raksasa Asia Pasifik. Fakta pertama. Rencana AFF mengundang Australia bukan sekedar wacana biasa. Tim berjuluk Socceroos itu saat ini berada di level yang jauh di atas mayoritas negara Asia Tenggara, dengan peringkat FIFA yang stabil di papan atas dan pengalaman tampil di Piala Dunia. Kehadiran mereka jelas akan meningkatkan kualitas kompetisi secara signifikan. Selama ini, ASEAN Cup hanya diikuti negara-negara Asia Tenggara, namun langkah ekspansi ini membuka peluang perubahan besar. AFF dilaporkan mempertimbangkan gerakan besar dengan mengundang Australia untuk meningkatkan level dan nilai turnamen di mata dunia. Jika itu menjadi kenyataan, kualitas kompetisi dan nilai komersial bisa melonjak signifikan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan ini tidak hanya soal teknis, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menaikkan pamor turnamen. Persiapan serius Indonesia terancam ujian berat. Fakta kedua. Di sisi lain, Timnas Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis sudah disiapkan untuk menghadapi ASEAN Cup 2026. Mulai dari mendatangkan pelatih baru, John Herdman, hingga penyesuaian jadwal kompetisi domestik agar fokus tim tidak terpecah. PSSI bahkan memundurkan kick-off Super League demi memastikan pemain bisa tampil maksimal di turnamen tersebut. Training camp juga sudah dijadwalkan sebagai bagian dari persiapan matang. Namun, semua rencana itu berpotensi menghadapi ujian besar jika Australia benar-benar ikut serta. Kesenjangan kualitas menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi, terutama bagi tim yang masih memburu gelar pertama sepanjang sejarah. Dilema identitas ASEAN Cup. Fakta ketiga. Langkah AFF ini juga memunculkan dilema yang cukup serius. Di satu sisi, menghadirkan Australia akan meningkatkan kualitas dan daya tarik turnamen. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi mengikis identitas asli ASEAN Cup sebagai ajang kompetisi negara-negara Asia Tenggara. AFF kini menatap keputusan besar, menjaga identitas tradisional ASEAN atau ekspansi dan mengangkat turnamen ke level baru. Pernyataan tersebut mencerminkan situasi yang tidak mudah. Turnamen ini bukan hanya soal persaingan, tetapi juga soal jati diri kawasan sepak bola Asia Tenggara yang selama ini dibangun bersama. Selain itu, faktor jadwal juga menjadi kendala. Karena ASEAN Cup tidak masuk kalender FIFA, Australia kemungkinan tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Meski begitu, kedalaman skuad mereka tetap cukup untuk menjadi ancaman serius bagi tim manapun. Dalam situasi seperti ini, satu hal menjadi jelas. ASEAN Cup 2026 berpotensi menjadi edisi paling kompetitif sepanjang sejarah. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar turnamen biasa, tetapi panggung pembuktian apakah mimpi juara bisa bertahan di tengah tantangan yang semakin besar. Lebih lanjut, rencana mengundang Australia ke ASEAN Cup 2026 terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, kualitas turnamen jelas akan naik dan memberi pengalaman berharga bagi tim-tim Asia Tenggara untuk menghadapi level permainan yang lebih tinggi. Ini bisa menjadi tolok ukur nyata sejauh mana perkembangan sepak bola kawasan masuk Indonesia yang sedang berbenah. Namun, di sisi lain, kesenjangan kekuatan berpotensi membuat persaingan menjadi timpang. Turnamen yang selama ini menjadi panggung pembuktian negara Asia Tenggara bisa berubah arah
dari kompetisi yang relatif seimbang menjadi ajang dominasi tim luar kawasan. Hal ini juga memunculkan kekhawatiran soal hilangnya identitas ASEAN Cup sebagai milik negara-negara Asia Tenggara. Bagi Indonesia, situasi ini justru menjadi ujian mental sekaligus momentum. Ambisi meraih gelar pertama tidak lagi hanya soal mengalahkan rival regional, tetapi juga menghadapi standar yang lebih tinggi. Jika mampu bersaing, nilai kemenangan akan jauh lebih bermakna. Jika belum, setidaknya ada pelajaran besar yang bisa mempercepat proses perkembangan tim ke level berikutnya. Tantangan besar seperti ini justru jadi momen untuk naik level. Ketika lawan semakin kuat, disitulah mental juara benar-benar ditempa. Tidak ada perjalanan ke puncak yang mudah, dan justru dari tekanan seperti inilah lahir tim yang tangguh dan berkarakter. Terus percaya pada proses, kerja keras, dan persiapan yang sudah dibangun. Setiap latihan, setiap strategi, dan setiap pengorbanan punya arti penting untuk menghadapi laga besar. Tidak perlu gentar dengan nama besar lawan, karena di lapangan yang menentukan adalah keberanian, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Kesempatan seperti ini jarang datang. Saat level kompetisi naik, itu berarti peluang untuk membuktikan diri juga semakin besar. Tunjukkan bahwa mimpi juara bukan sekedar harapan, tetapi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan sampai titik terakhir. Ini baru mantap. Hasil pertemuan Gianni Infantino dan Erick Thohir di Kanada. FIFA siap mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Pertemuan antara Gianni Infantino dan Erick Thohir di Vancouver, Kanada, bukan sekadar agenda seremonial di sela Kongres FIFA dan AFC. Momen ini menjadi ruang diskusi strategis tentang masa depan sepak bola Indonesia yang tengah berproses menuju level yang lebih matang dan kompetitif. Dalam percakapan tersebut, FIFA menunjukkan keseriusannya untuk terus terlibat dalam perkembangan sepak bola tanah air melalui berbagai bentuk kolaborasi. Dukungan ini terasa penting di tengah upaya Indonesia membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat, modern, dan berkelanjutan. Berikut ini 3 faktanya. Fokus besar pada fondasi sepak bola nasional. Fakta pertama. Arah pembicaraan antara kedua tokoh ini menegaskan bahwa pembangunan sepak bola tidak bisa dilepaskan dari fondasi yang kokoh. Infrastruktur menjadi salah satu titik krusial yang disorot, mengingat kualitas stadion, fasilitas latihan, hingga sistem pendukung lainnya sangat menentukan perkembangan pemain dan kompetisi. Tanpa infrastruktur yang memadai, sulit bagi sebuah negara untuk bersaing secara konsisten di level internasional. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada pembinaan usia dini. FIFA melihat bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat bergantung pada bagaimana talenta muda dipersiapkan sejak awal. Kompetisi yang terstruktur dan berjenjang menjadi bagian penting dalam proses ini. Gianni Infantino menyampaikan, kami berbicara tentang pentingnya mengembangkan infrastruktur, mendukung kompetisi, dan menciptakan peluang bagi pemain muda. Ia juga menambahkan bahwa sepak bola harus mampu menyatukan komunitas sekaligus menginspirasi generasi mendatang. Sebuah visi yang menempatkan sepak bola sebagai kekuatan sosial, bukan sekedar olahraga. Apresiasi dunia untuk FIFA Series Indonesia. Fakta kedua. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mendapat pengakuan positif atas keberhasilan menyelenggarakan FIFA Series 2026. Turnamen yang diikuti beberapa negara ini berjalan dengan lancar dan menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengelola event internasional. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa Indonesia mulai naik kelas dalam hal penyelenggaraan kompetisi global. Apresiasi langsung dari Presiden FIFA menjadi bukti bahwa kerja keras selama ini tidak sia-sia. Erick Thohir mengungkapkan, bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang mengapresiasi FIFA Series 2026 di Indonesia yang berjalan dengan lancar dan sukses. Lebih dari sekedar pujian, pengakuan ini menjadi validasi bahwa Indonesia mampu memenuhi standar internasional, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, mulai dari organisasi pertandingan hingga antusiasme publik yang tinggi. Keberhasilan ini juga memberikan dampak psikologis yang positif bagi sepak bola nasional. Kepercayaan diri meningkat, baik di kalangan federasi, pemain, maupun pendukung. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di panggung global, tetapi mulai diperhitungkan sebagai penyelenggara yang layak dan kompeten.
peluang lebih besar di panggung internasional. Fakta ketiga, kesuksesan FIFA Series dan hubungan baik dengan FIFA membuka pintu peluang yang lebih luas bagi Indonesia. Salah satu harapan terbesar adalah kembali dipercaya menjadi tuan rumah turnamen internasional di masa depan. Ini bukan hanya soal prestis, tetapi juga tentang percepatan perkembangan sepak bola nasional melalui eksposur global. Erick Thohir menyampaikan harapannya, semoga Indonesia bisa kembali diberikan kesempatan untuk kembali menyelenggarakan kompetisi level internasional. Pernyataan ini mencerminkan visi jangka panjang PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kegiatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia. Dukungan dari FIFA juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan ambisi tersebut. Dengan adanya kolaborasi yang erat, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses pada program pengembangan, pendanaan, serta pendampingan teknis. Semua ini menjadi bagian dari proses panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pemain penting dalam ekosistem sepak bola dunia. Lebih lanjut, pertemuan antara Gianni Infantino dan Erick Thohir menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang lebih serius dan terarah. Dukungan FIFA bukan sekedar simbolis, tetapi menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai negara yang punya potensi untuk berkembang lebih jauh jika fondasinya terus diperkuat. Fokus pada infrastruktur dan pembinaan usia dini terasa sebagai langkah yang realistis sekaligus mendesak. Selama ini banyak talenta muncul namun tidak terkelola secara maksimal karena sistem yang belum sepenuhnya matang. Ketika FIFA ikut menyoroti hal ini, artinya ada dorongan kuat agar Indonesia tidak hanya mengejar hasil instan, tetapi membangun ekosistem yang tahan lama. Apresiasi terhadap FIFA Series juga memberi gambaran bahwa Indonesia mulai mendapatkan kepercayaan di level internasional. Ini bukan hal kecil, karena kepercayaan seperti ini biasanya datang dari proses panjang dan evaluasi ketat. Jika momentum ini dijaga, peluang menjadi tuan rumah event besar bukan lagi sekedar harapan, tetapi sesuatu yang sangat mungkin dicapai. Situasi ini memperlihatkan kombinasi antara peluang besar dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dukungan sudah ada, pengakuan mulai datang, tetapi konsistensi dalam pembenahan menjadi kunci utama. Tanpa itu, semua potensi hanya akan berhenti sebagai wacana tanpa dampak nyata. Langkah besar sedang terbuka lebar bagi sepak bola Indonesia, dan ini bukan momen untuk berjalan setengah hati. Dukungan dari FIFA adalah peluang langka yang harus dijawab dengan kerja nyata, disiplin, dan keberanian untuk berubah. Proses membangun tidak selalu cepat dan tidak selalu mudah, tetapi setiap fondasi yang diperkuat hari ini akan menentukan seberapa tinggi Indonesia bisa berdiri di masa depan. Fokus pada pembinaan usia dini, perbaikan kompetisi, dan pembangunan infrastruktur adalah investasi yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi akan terasa kuat dalam jangka panjang. Kepercayaan dunia sudah mulai datang, tinggal bagaimana menjaganya agar tidak hilang. Konsistensi menjadi pembeda antara negara yang hanya sesekali bersinar dengan negara yang benar-benar berkembang. Terus bergerak, perbaiki yang kurang, dan jangan cepat puas dengan pencapaian awal. Sepak bola Indonesia punya potensi besar untuk berdiri sejajar dengan negara lain. Saat kerja keras bertemu dengan kesempatan, disitulah perubahan nyata bisa terjadi.